Pernahkah kamu bertanya-tanya bagaimana suatu tren dapat dimulai? Apa yang mendorong orang-orang untuk mengikuti tren? Atau mungkin kenapa kamu sendiri ingin mengikuti hal yang saat ini sedang populer? Perilaku demikian bisa kita sebut dengan fear of missing out alias FOMO. FOMO ini diartikan sebagai perasaan cemas, gelisah, dan takut akan kehilangan momen berharga ketika tidak dapat mengikuti suatu kejadian yang sedang ramai dibicarakan. Nah, berikut adalah contoh-contoh kasus dari FOMO itu nyata adanya. Apakah kamu tahu apa itu kromboloni? Kromboloni ini merupakan makanan yang ramai dibicarakan di media sosial akhir-akhir ini. Coba tanya teman satu kelasmu, pasti ada yang sudah pernah mencoba makanan ini. Namun, kalau kita berlebihan mengkonsumsi kromboloni, yang notabene makanan manis, ini berpotensi menyebabkan obesitas. Jadi, seimbangkan apa yang kamu konsumsi ya. Ketika muncul tempat indah di beranda media sosialmu, apakah kamu tertarik untuk mengunjunginya? Kebun bawang yang berada di Bantaeng, Sulawesi Utara ini rusak akibat ramainya pengunjung yang datang. Ketika muncul tempat indah di beranda media sosialmu, apakah kamu tertarik untuk mengunjunginya? Selanjutnya, akibat FOMO, BI checking anak muda menjadi jelek karena pinjol. Mudahnya dengan kredit nasabah yang jelek, maka proses peminjaman akan lebih sulit. Tidak hanya itu, karena FOMO, seorang mahasiswa tega membunuh juniornya untuk menguasai hartanya. Dari ketiga berita tersebut, terlihat bahwa FOMO memiliki dampak negatif yang signifikan. Konten viral yang mendorong orang untuk mencoba hal tersebut malah menyebabkan kerusakan dan merugikan orang lain dan dirinya sendiri. Lalu, apakah FOMO selalu berdampak negatif? Apakah kita tidak boleh mencoba sesuatu yang sedang ramai dibicarakan? Mari kita lihat lebih dalam. Sebenarnya apa sih yang mendorong orang untuk melakukan semua hal tersebut? Ternyata manusia mengalami beberapa fase perkembangan semasa hidupnya. Namun, yang akan kita bahas kali ini adalah fase dewasa awal. Erik Erikson mengatakan fase ke-6, yakni intimasi versus isolasi, terjadi pada dewasa awal. Nah, pada tahap ini, individu berusaha untuk membentuk hubungan intim yang sehat dengan orang lain, baik itu hubungan romantis, pertemanan, dan kehidupan sosial. Jika individu berhasil membentuk hubungan yang kuat dan intim, mereka berkembang menuju intimasi. Namun, jika mereka gagal dan mengalami isolasi, mereka mungkin merasa kesepian atau sulit untuk membentuk koneksi yang mendalam. Dalam buku Lifespan Development karya Santrock, pada fase dewasa awal dikatakan jika aspek keterbiasaan dan kesamaan mempengaruhi interaksi seseorang. Ternyata, kita cenderung menyenangi berada di lingkungan yang sama dengan kita, baik dari sikap, nilai, gaya hidup, bahkan sampai ke aspek fisik. Kalau kita kaitkan teori tadi dengan fenomena FOMO, apa kamu bisa menyimpulkannya? Jadi, sebagai individu dewasa awal yang berada di usia 19 tahun sampai 40 tahun, sangat wajar untuk kamu merasakan yang namanya FOMO. Karena di usia tersebut, kamu menemukan kenyamanan di lingkungan yang punya pengalaman yang sama dengan kamu. Nah, ketika temanmu mengajak mencoba hal yang populer atau yang sedang ramai dibicarakan, menjadi suatu dorongan yang bisa membuatmu FOMO. Karena pada dasarnya, kita tidak ingin berbeda dengan orang sekitar kita. Sehingga kita selalu mencoba membuat pengalaman yang serupa dengan orang lain. Lalu, apa hal yang bisa kita lakukan untuk meminimalisir dampak negatif dari FOMO? Yang pertama,
Kamu harus bisa mengenali prioritas kamu. Pahami apa yang sebenarnya penting dan berharga bagi dirimu. Jangan terlalu fokus pada apa yang sedang populer, karena hal populer belum tentu bermanfaat bagi kamu. Pilih aktivitas yang sekiranya dapat kamu nikmati. Jangan biarkan tekanan sosial mengendalikanmu. Kalau kamu merasa tidak nyaman, kamu boleh menghindarinya. Kurangi waktu penggunaan media sosial. Gunakan media sosial dengan bijak. Carilah yang bermanfaat untuk kamu. Lalu, cari hobi untuk mengisi waktu. Jauhi aktivitas yang merugikan diri sendiri dan orang lain. Tumbuhkan perasaan self-compassion atau perasaan belas kasih atas diri sendiri. Seperti berhenti untuk membandingkan diri dan kehidupan orang lain. Bersyukur dengan apa yang dimiliki. Jangan serakah ingin memiliki atau mencoba semuanya. Mari ubah pola pikir dari FOMO menjadi JOMO atau Joy of Missing Out, yaitu kemampuan berfokus untuk melakukan hal yang benar-benar membuat kita bahagia. Jadi, kita boleh saja loh mengikuti tren yang sedang viral sebagai sumber motivasi untuk tetap update dengan perkembangan yang modern. Hal ini merupakan salah satu dampak positif dari FOMO. Namun, penting untuk senantiasa bijak dalam memilih tren.